Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang Isra Mi'raj itu harus melibatkan banyak suku cadang ilmu. Di antaranya adalah ilmu sejarah, psikologi, sosiologi, politik, bahkan tentu ideologi atau iman. Kenapa? Karena ini semuanya terkait. Kita lihat misalnya dari istilahnya Isra. Isra itu beda dengan Sara. Kalau Sara itu berjalan di waktu malam. Dan Rasul SAW bukanlah manusia yang kuat, tetapi diperjalankan. Itu makanya Allah katakan Subhanalladzi asra. Diperjalankan, Allah yang memperjalankan. Maka dengan itu, apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Dan kita bisa bayangkan apa yang seperti Rasul SAW katakan bahwa burak itu yadhu hafiru mada basarihi, yang meletakkan cengkeramannya itu sejauh mata memandang. Dan tentu satu kedip mata kita ini memandang itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Kita bayangkan misalnya bintang yang jauhnya miliaran tahun cahaya dari bumi itu, dalam sekedip mata kita bisa melihatnya. Jadi kecepatan penglihatan mata ini jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan itu yang dipakai oleh buruk, adalah kecepatan pandangan mata. Dan ini pasti melibatkan ilmu fisika modern. Beberapa, atau kita sering dengarkan para penceramah bahwa apabila Rasul SAW Mi'raj itu memakai kecepatan cahaya, maka ia akan terlambat. Saya katakan bukan terlambat, umurnya tidak cukup. Teropong Hubble itu menangkap bahwa benda terjauh untuk sementara yang bisa ditangkap di kisaran 13,7 miliar tahun cahaya. Padahal satu detik cahaya itu bisa menembus kecepatannya hampir 300.000 km. Dia di 299,722. Ya, hampir 300.000. Hampir 300.000 km. Jadi itu satu jarak ya, satu kecepatan yang luar biasa itu. Jadi kalau satu detiknya saja sampai sekian ratus ribu kilometer, ya bagaimana dengan 13,7 miliar tahun cahaya itu? Nggak bisa ngitungnya, itu susah. Jadi itu yang saya katakan melibatkan ilmu fisika modern. Nah, ilmu fisika modern ini, ya, manusia untuk menanggapi perjalanan yang sedemikian dahsyatnya itu tidak bisa mempercayainya kecuali dengan iman. Tuh, maka muncul kata Subhanalladzi asra. Maha suci Allah dengan kesucian yang sempurna, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Kata abd itu merujuk pada jasad dan ruh. Hadza Abdullah, ini adalah hamba Allah. Berarti bukan ruhnya saja, itu jasadnya juga. Nah, itu yang patut kita fahami. Dan dia bukan mimpi. Lailan, dalam satu malam. Kenapa tidak al-laila? Karena itu hanya sebagian malam saja, sebentar. Ya, perjalanannya sebentar tapi mencakup berbagai macam peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perjalanan lintas negara dalam beberapa menit, dan lintas alam. Lintas, bukan lintas planet, tapi memang ini lintas alam. Perjalanan darat dan perjalanan langit, betul-betul perjalanan langit. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ya, masjidil aqsanya saat itu sih belum ada ya, tapi tempatnya itu bakal dibangun di atasnya masjidil aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh menurut masyarakat Arab. Ya, tentu dari Mekah jauh, itu masjid yang sangat jauh. Hanya sebagian malam saja. Dan itu sangat dahsyat sekali.
baru setelah itu dimi'rajkan. Allah katakan linuriyahu min ayatina, dengan tujuan kami memperlihatkan kepada Muhammad akan tanda-tanda kebesaran kami. Tuh. Ya, seperti apa tanda-tanda kebesarannya nanti kita akan bahas. Ini sebenarnya adalah hiburan, ya, dan persiapan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi fase yang lebih besar dan sangat berat sekali. Karena setelah Mi'raj itu Rasul diperintahkan untuk hijrah, dan yang dihadapi itu banyak sekali front-front yang ingin menghanguskan Madinah, yang ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, front-front itu bisa kita lihat misalnya front kaum musyrikin yang dipelopori oleh Persia yang pernah mengalahkan Romawi. Front Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasrani.